Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami guru rumpun mata pelajaran Project IPAS kelas 4 Angkatan 2 Lokus SMK Bismillah. Pada kesempatan ini, kami ingin membagikan perjalanan kami mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam bagi guru SMK di wilayah Provinsi Banten Angkatan 2. Mulai dari in-service learning di BBPP MPV Pertanian, diseminasi di sekolah masing-masing, hingga on-the-job training 3 siklus di SMK Bismillah. Perjalanan ini bukan hanya meningkatkan kompetensi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pembelajaran kami di kelas. Pelatihan dimulai secara luring dari BBPP MPV Pertanian Cianjur. Dalam pelatihan ini, kami diperkenalkan dengan Grow Mindset, bahwa kemampuan bisa terus berkembang melalui usaha dan strategi yang tepat. Kami juga mempelajari kerangka pembelajaran mendalam yang mendorong murid berpikir kritis, berkolaborasi, dan mampu merefleksikan proses belajar. Materi tentang asesmen autentik membuka wawasan baru bagi kami dalam merancang penilaian yang benar-benar menggambarkan kemampuan murid. Setelah mengikuti pelatihan, kami kembali ke sekolah untuk melakukan diseminasi. Kami membagikan praktik baik dan konsep pembelajaran mendalam kepada rekan-rekan guru di sekolah kami. Antusiasme teman-teman guru terlihat luar biasa. Banyak yang tertarik mengetahui bagaimana asesmen autentik diterapkan, bagaimana menciptakan pembelajaran yang menantang namun bermakna, serta bagaimana membangun kolaborasi dalam kelas. Diseminasi ini membawa dampak baik bagi komunitas belajar di sekolah kami. Pada siklus pertama UJT, kami menampilkan video saat mengajar. Melihat diri sendiri mengajar dari perspektif luar adalah pengalaman yang luar biasa. Guru observer memberikan masukan mengenai strategi pembelajaran, asesmen, dan keterlibatan murid dalam pembelajaran. Pada siklus kedua, kami melakukan observasi pada guru dengan mata pelajaran yang sama. Dari observasi ini, kami menemukan kasus dalam kelas sehingga kami dapat belajar banyak. Kami melihat bagaimana rekan membuka pelajaran, memberikan pertanyaan reflektif, dan memfasilitasi diskusi murid. Dari sini, kami menyadari bahwa kolaborasi antar guru adalah kekuatan besar untuk saling menguatkan pembelajaran. Siklus ketiga dilakukan bersama tim lintas mata pelajaran. Perspektif mereka sangat kaya dan menyegarkan. Guru dari mata pelajaran lain melihat detail-detail yang tidak terfikirkan oleh kami, seperti kekuatan bahasa tubuh, alur instruksi, dan integrasi konteks nyata dalam pembelajaran. Kolaborasi lintas mata pelajaran ini memberikan pandangan baru bahwa pembelajaran mendalam tidak hanya tentang materi, tetapi bagaimana kita membantu murid memaknai proses belajarnya. Setelah seluruh proses pelatihan dan on-the-job training dilaksanakan, kami melihat perubahan nyata. Murid menjadi lebih efektif, lebih berani bertanya, dan mampu bekerja sama dengan baik. Kami menjadi lebih reflektif, lebih siap mencoba strategi baru, dan lebih percaya diri dalam mengelola pembelajaran bermakna. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendampingi perjalanan ini. Semoga pengalaman ini bisa menginspirasi guru lainnya untuk terus bertumbuh, berkolaborasi, dan menghadirkan pembelajaran yang mendalam bagi murid di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah guru Project IPAS di SMK Ikhlas Jawilan
Dalam video ini saya akan berbagi praktik baik tentang bagaimana pembelajaran proyek dapat berkembang dari proses manual menjadi inovasi berbasis teknologi digital, sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif, efisien, dan relevan dengan perkembangan zaman. Pada awalnya, kegiatan pembelajaran proyek IPAS di kelas saya masih dilakukan secara manual. Untuk presensi, siswa harus menandatangani daftar hadir di atas kertas. Proses ini memakan waktu, rawan hilang, dan menyulitkan saat rekapitulasi. Dalam pelaksanaan asesmen, saya masih menggunakan Google Form secara dasar tanpa integrasi lain. Data hasil asesmen harus saya pindahkan dan analisis secara manual, sehingga memerlukan waktu yang cukup banyak. Hal-hal tersebut mendorong saya untuk melakukan inovasi pembelajaran. Saya membutuhkan cara yang lebih cepat, akurat, dan menarik bagi siswa. Oleh karena itu, saya mulai memadukan teknologi digital ke dalam kegiatan pembelajaran proyek IPAS. Inovasi pertama adalah penggunaan presensi digital dengan QR Code. Setiap pertemuan, saya menampilkan QR Code yang terhubung dengan Google Form. Siswa cukup melakukan scan menggunakan ponsel dan data langsung terekam secara otomatis. Presensi menjadi lebih cepat, rapi, dan mudah direkap. Untuk asesmen, saya mengembangkan Google Form yang lebih interaktif dengan gambar dan video. Setiap jawaban siswa dianalisis otomatis melalui Google Sheet. Saya bisa langsung melihat siapa yang sudah memahami materi dan siapa yang perlu pendampingan tambahan. Analisis real-time ini sangat membantu dalam pengambilan keputusan pembelajaran. Untuk dokumentasi proyek, saya menggunakan Google Classroom dan Padlet. Siswa mengunggah foto dan video perkembangan proyek secara berkala. Saya bisa memonitor progres, memberikan umpan balik, dan menilai kinerja siswa lebih objektif dan cepat. Semua rekaman proyek tersimpan rapi dan dapat dilihat kembali kapan saja. Setelah menerapkan inovasi digital, saya melihat perubahan signifikan. Waktu presensi berkurang drastis, siswa lebih antusias, dan proses asesmen menjadi jauh lebih efisien. Kolaborasi dan komunikasi antar siswa juga meningkat karena seluruh proses terekam dan terorganisir dengan baik. Inovasi bukan tentang teknologi semata, tetapi bagaimana teknologi digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Semoga praktik baik ini dapat menginspirasi rekan-rekan guru lain dalam mengembangkan pembelajaran proyek IPAS yang lebih efektif dan bermakna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.